Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, yaitu berada dalam hadirat-Mu. Sungguh kesukaan kami Tuhan, untuk tinggal dalam bait-Mu, merasakan hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kerinduan kami, Yesus, menyembah-Mu. Haleluya. Kau yang ku sembah, kami tinggikan Engkau, oh Jesus. Hanya Kau Tuhan kami sembah, kami muliakan, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, untuk bisa kembali membuka hati kami, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mendengar suara Tuhan, kebenaran yang datangnya dari Tuhan, yang pasti kami sangat percaya Tuhan, kebenaran yang datang dari Tuhan ini akan membuat kehidupan kami tidak mungkin sama, karena setiap kebenaran yang kami dengar yang datangnya dari Tuhan pasti akan memerdekakan kami. Kami siap hari ini Tuhan untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan juga mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Suasana Natal selalu identik ya. Kalau biasanya di daerah saya itu kalau udah mulai masuk bulan-bulan Berber ya, September, Oktober, November dan juga Desember, suasana Natal itu selalu identik dengan cat baru. Ya, di rumah-rumah udah mulai kecium tuh ya bau cat baru. Atau ya suasana Natal juga selalu identik dengan ada bau-bauan cookies. Ada kue-kue Natal. Jadi biasanya kalau di daerah saya di Sangir, kalau sudah mau mendekati bulan Desember, ya sudah mulai kecium tuh ya lorong di rumah-rumah saya itu sudah mulai kecium bau-bau kue Natal. Dan juga Natal juga berbicara atau identik dengan yang namanya baju baru. Ya biasanya di Natal ini ya kalau ke gereja itu kalau pas Natal tuh wangi. Kenapa wangi? Karena banyak yang baju baru. Karena memang Natal itu identik dengan yang tadi aku bilang, cat baru, rumah dicat baru, ada cookies mentega, ada kue-kue Natal, dan juga ada yang namanya orang yang entah kenapa di hari Natal tuh suka beli yang namanya baju baru. Nah, bicara tentang Natal sebenarnya kita harus kembali lagi, bukan sekedar terlarut dalam perayaannya. Ya, cat baru nggak masalah, ya. Buat kue Natal juga nggak masalah, beli baju baru juga nggak masalah. Tapi jangan sampai kita kehilangan esensi dari Natal itu sendiri. Ya, karena bicara tentang Natal, kita pasti selalu identiknya dengan berita keselamatan. Ya, berita kabar baik bahwa ada juru selamat yang datang ke dunia untuk memberikan kepada kita semua keselamatan. Nah, hari ini saya mau mengingatkan kita kembali bahwa Yesus datang untuk membawa keselamatan buat kita semua. Tapi hari ini kita akan bahas bahwa ternyata Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dari apa, tapi Tuhan juga menyelamatkan kita untuk apa. Jadi keselamatan diberikan supaya kita mengerti bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari apa. Ya, tapi jangan sampai kita juga lupa bahwa keselamatan diberikan untuk apa. Ya, hari ini kita akan bahas secara singkat supaya kita jadikan Natal kali ini momentum untuk mengingat kembali keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita nggak terlarut dalam perayaannya saja, tapi kita bisa memaknai arti dari keselamatan itu sendiri. Yang pertama, kita harus sadari bahwa
kita diselamatkan pertama dari dosa. Ya, firman Tuhan katakan dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan katakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, ya, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu apa? Pengampunan dosa. Jadi Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Puji Tuhan. Ya, Tuhan ampuni dosa kita. Jadi kita diberikan keselamatan. Kita dapatkan keselamatan dari penebusan Tuhan akan dosa-dosa kita. Yang kedua, kita juga diselamatkan dari kutuk. Ya, saya coba ambil satu ayatnya saja dalam Yeremia 31 ayat yang ke-29. Yeremia 31 ayat yang ke-29. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ya, zaman dulu ketika orang berbuat dosa, dampak dari dosa itu turun-temurun. Makanya ada yang namanya dosa turunan, kutukan. Jadi kalau lihat dari ayat yang tadi kita baru baca sama-sama, ayah-ayah makan buah mentah, tapi gigi anaknya yang menjadi ngilu. Bayangin aja, apa yang ayahnya lakukan punya dampak kepada anaknya. Tapi puji Tuhan, hadirnya Yesus dalam kehidupan kita, Dia selamatkan kita dari kutuk. Amin. Nah, tapi ingat baik-baik seperti yang tadi saya bilang di awal. Jangan hanya menyadari bahwa kita diselamatkan dari apa, tapi kita juga harus menyadari kita juga diselamatkan untuk apa. Jadi ada alasan dari karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, kita diselamatkan untuk menjadi hamba kebenaran. Ya, firman Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi Tuhan selamatkan kita untuk kita semua menjadi hamba-hamba kebenaran. Yang punya pengertian, berarti kita harus tunduk sama apa yang Tuhan katakan. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita jangan menjadi sia-sia. Karena ternyata Tuhan merdekakan kita, Tuhan selamatkan kita untuk suatu tujuan. Supaya kita yang dulu menjadi hamba dosa, berpindah menjadi hamba-hamba kebenaran. Jadi kita mau belajar bahwa kita semua menjadi hamba-hamba kebenaran. Karena kita diselamatkan untuk menjadi hamba kebenaran. Dan yang kedua, kita diselamatkan untuk melayani. Ya, firman Tuhan katakan dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke dunia memberikan kita teladan atau contoh supaya kita menjadi orang-orang yang rindu melayani. Makanya kita diselamatkan untuk melayani. Jadi bukan hidup pasif, gak lakukan apa-apa. Tapi justru karena kesadaran kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan mau kita melayani. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, saudara, saya bacakan buat saudara lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Tuhan ternyata menyelamatkan kita untuk kita punya gairah untuk melayani banyak orang. Jadi kita harus sadari bahwa ternyata keselamatan diberikan untuk sebuah alasan. Kita harus menjadi hamba kebenaran dan juga kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau melayani. Mari jadikan Natal kali ini menjadi momentum kita mengingat kembali keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat baik-baik, bicara tentang keselamatan, yang pertama harus kita sadari, kita diselamatkan dari apa? Hari ini kita belajar. Ternyata kita diselamatkan dari dosa. Kita diselamatkan dari kutuk. Tapi enggak stop di situ. Kita juga harus menyadari adanya Natal kali ini, kita harus merenungkan kembali. Ternyata Tuhan juga berikan keselamatan buat kita. Untuk supaya kita semua menjadi hamba kebenaran
dan juga supaya kita semua mau melayani orang yang ada di sekitar kita. Layani orang tuamu, layani bosmu, layani suamimu atau istrimu, layani siapapun yang Tuhan percayakan yang saat ini ada di sekeliling saudara. Termasuk layanilah orang di gereja. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di tahun ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk bisa berada dalam suasana Natal. Dan juga nanti kami akan merayakan Natal Tuhan. Tapi kami gak mau Natal kali ini kami berlarut dalam sekedar perayaannya saja. Tapi kami mau kembali memaknai melalui Natal kali ini menjadi momentum buat kami semua untuk memaknai bahwa Yesus datang memberikan kepada kami semua keselamatan. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa Tuhan menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan menyelamatkan kami dari kutuk. Tapi juga Tuhan menyelamatkan kami supaya kami menjadi hamba kebenaran. Dan juga supaya kami semua mau melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini pasti tertanam dan berakar dan juga akan bertumbuh dan juga akan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.